Oke, balik lagi nih di Tiga Podcast. Kita kedatangan tamu spesial gitu. Kita di tempat yang asik banget gitu ya. Asik dan nyaman nih. Asik dan nyaman, yang unik banget tempatnya. Unik Salah banget satu banget. kafe di kafe buah ya, jus buah di Bogor, Kopi Tamin. Kita sambut aja nih tamu spesial kita, Bang Dehat. Halo teman-teman. Ya, baik. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Sehat. Siap. Oke. Mungkin kita mulai dari awal aja ya. Mungkin lo bisa ceritain nggak kayak mungkin dari masa kecil lo lah. Awal Oke. mula kehidupan lu gitu. Awal mula. Kehidupan gua Iya. dari dulu ya. Ya. Alhamdulillah enak sih. Lo dulu kecilnya di mana? Apa dari dulu di Bogor? Dulu iya gua dari kecil emang di Bogor, lahir di Bogor, Asli Bogor berarti. asli Bogor. SD, SMP, SMA di Bogor. Kecuali kuliah. Kuliah gua di Depok. Oh, Depok. Minggir dikit lah. Iya. Dikit. Oke. Terus pengalaman lo tuh apa aja sih? Sama ini mungkin boleh diceritain nggak? Pengalaman selama ini ya, gua emang awal banget kerja emang udah terjun di dunia F&B, F&B. especially di dunia marketing. Oke, jadi lo di Kopi Tamin ini menghandle marketingnya. Yes, gua di Kopi Tamin sebagai marketing. Kenapa marketing? Kenapa lo milih marketing? Apa yang lo suka? Kenapa marketing? Karena gua emang kebetulan gua kuliahnya juga ilmu komunikasi jurusannya Ilkom. Gue emang demen ngobrol sama orang sih, interaksi sama orang. Jadi lo ekstrovert ya? Extrovert. Aktif banget gitu orangnya. Aktif. Iya. Ya lo kalau ada MBTI, lo apa nih? Depannya E berarti lo ya? Apa sih? Lo gak tahu Apa sih MBTI? MBTI yang E, NFJ. Wah, lo harus coba berarti. Oh, ntar gue coba dah. Nanti lo coba ya. Ntar gue coba. Oke. Terus lo berarti sebelum di Kopi Tamin lo di mana? Mungkin ada pengalaman sebelumnya kah? Atau ini first time job lo? Sebelumnya gue juga pernah kerja di ini, salah satu coffee shop di Puncak. Kebetulan yang punya temen gue, dia kayak mempercayain gue untuk nge-handle marketingnya, sosmed, desain segala macem. Terus gue juga pernah gue pernah kerja di suatu brand baju. Ya plus minus lah setiap tempat. Berarti pas buat baju itu bisnis berarti. Bisnis. Oke. Itu kenapa tuh lo start bisnis itu? Awalnya gue diajak sama teman gue kayak mau gak nih bikin clothingan, lu nge-handle marketing segala macem. Oke, boleh, menarik. Baru juga kan soalnya hal yang baru buat gue gitu. Akhirnya gas. Oke. Passionnya apa tuh? Baju atau apa? Celana atau gimana? Semua sih. Semua berarti. Awalnya tuh pas gue masih join di sana ngeluarin ini kebetulan. Oh. Oke. Si baju mesh gitu, terus sama ada knitwear. Terus setelah berjalan hampir 1 tahun sampai sekarang juga udah mulai ngeluarin yang lain yang banyak. Nah, terus mungkin buat viewers ya, apa sih perbedaan lu selama lu bisnis dan kerja gitu? Perbedaan paling mencolok gitu. Kalau bisnis udah pasti lu 50-50. Lu bisa jelasin nggak? Visi apanya maksudnya? Lu bener-bener nge-handle, ngebuat dari nol. Kayak segalanya tuh kayak bentuk brandingan yang mau gimana, segmentasi customer kayak gimana, itu benar-benar dari nol lu nyari sendiri gitu. Iya. Sedangkan kalau misalnya lu udah kerja di suatu tempat yang emang udah apa ya, Settle lah. pilarnya udah terbentuk, settle bener, ya lu tinggal ngelanjutin aja gitu. Sedangkan kalau bisnis juga kan riskan juga, lu mungkin 1 tahun pertama lancar-lancar aja, achieve gitu, belum tentu setahun kemudiannya. Oke. Pasti ada naik turunnya Pasti gitu ada lah naik ya. turun. Lumayan agak gambling lah ya. Pasti lumayan gambling banget. Oke. Berarti lu dulu suka
dengan kegamblingan itu? Jadi tantangan maksudnya menurut lu challenge atau gimana gitu? Iya, suka banget gue challenge. Oke. Emang gambling banget gue orangnya. Jangan dong. Enggak. Nanti kan ditangkap gak lucu nih. Emang gambling, maksudnya gue suka challenge, bukan Oke. gambling ini. Oke. Terus kenapa F&B gitu? Kenapa lu tiba-tiba memilih F&B dari fashion? Kayak F&B kan lumayan jauh tuh ya. Kayak dari sisi perputaran barangnya atau mungkin kayak segmentasinya kan jauh banget ya. Jauh banget. Jauh banget. Nah, kenapa sih lu tiba-tiba memutuskan milih F&B? Karena dari gua SMA pun gua udah demen banget nongkrong Oke. di coffee shop. Setiap ada coffee shop baru pokoknya gua tertarik untuk datang. Gua ngulik kayak orang-orang datangnya kayak gimana, minumannya enak apa enggak, harganya segala macem. Dan ke bawah sampai sekarang. Makanya gua demen kerja di F&B. Nah, yang gue nanya, kenapa nggak barista gitu? Kenapa nggak bisa? Ya, karena marketing kan lu suka nongkrong tuh. Nah, kalau yang circle gue di Bandung ya, rata-rata kalau yang suka nongkrong di coffee shop, ujung-ujungnya ke barista. Nah, kenapa tuh? Karena emang nggak passion aja kali ya. Oh, passion Gue aja. nggak suka jadi barista gitu. Gue demennya menikmati aja. Oke. Menikmati buatan orang lain gitu. Ya. Oke. Nah terus berarti lo sekarang kan ada Kopitamin ya di Kopitamin gitu ya. Berarti tapi lo tetap tuh misalnya kayak kafe mana. Tetap. Walaupun gue kerja di Kopitamin, gue juga sering nongkrong di tempat lain. Apalagi yang emang enak dari dulu gue kesana gitu. Oke. Nah terus mungkin kita ngomongin Kopitaminnya kali ya. Nah jadi buat yang belum tahu nih pemirsa nggak tuh? Teman-teman aja kali, Teman-teman pemirsa kaku banget ya. Ini bukan tahun 2000-an ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Kopitamin tuh apa sih? Perbedaannya apa sih sama kopi-kopi lain dan mungkin bisa jelasin lokasi di mana dan lain-lain. Kopitamin itu sebuah brand yang jualannya nggak cuma kopi aja, tapi ada jus ini, ada pokoknya jualan yang nggak bikin orang bosen. Oke. Anti mainstream berarti. Anti mainstream. Cuma kita juga ngasih kesempatan untuk orang-orang yang pengen ngopi juga. Oh. Misalnya kalian nih, Ya. lu suka jus, lu suka kopi, nyambung dong ke sini. Iya. Iya. Jadi segmentasi pasar tuh lebih luas. Oke. Oke. Dan mungkin yang gue notice ya, kalau memang kopi kan identiknya dengan nongkrong ya. Yes. Dan Iya. yang gue notice ya, dulu tuh kalau misalkan jus itu gak identik sama nongkrong, yang gue tahu ya. Iya. Jadi orang misalnya ke tempat jus, dia beli kayak grab and go, bener nggak? Yes, benar. Ya kan, cuma karena mungkin gue yang lihat di Kopitamin ini dia ngebuat kalau misalkan mungkin kayak tagline-nya juga kan nongkrong lebih segar. Nongkrong lebih segar. Ya, jadi mungkin itu yang memang pengen dibawa ya. Mm-mm. Oke. Betul. Lokasinya di mana sih? Mungkin buat yang mau datang gitu ya. Lokasinya tuh sekarang Kopitamin ada 4 cabang. Yang pertama itu ada di Teras Sukasari. Di search saja namanya Teras Sukasari. Yang kedua itu ada di Gor Pajajaran, Gor Indoor. Yang ketiga itu ini di sini. Anyelir. Itu ada di Jalan Anyelir, Bogor Baru. Yang keempat kita kebetulan baru buka juga. Itu ada di Jakarta Kalisari. Oh. Oke, berarti ada sekitar 4 ya. 4 tuh. 4 cabang berarti. 4 cabang tuh buat yang teman-teman yang mau datang nongkrong-nongkrong asik tapi pengen sehat gitu ya. Mm-mm. Bisa datang aja tuh ke Kopitamin. Tadi ada 4 cabangnya. Tahun depan kelima. Amin. Spill dong di mana kalau mau. Spill ya. Belum sih. Belum. Feeling. Kalau maunya di mana sih? Pengen ya? Pengennya. Di Senayan mau nggak tapi? Senayan? Iya. Boleh sih. Gak ada yang tahu namanya Nggak ada mie. yang Iya, ada tahu nggak ada yang bener. tahu. Siapa tahu di Ben Hill gitu kan, di Senopati gitu kan. Gue Jakarta lah. tertarik kalau misalnya Kopitamin buka di GBK sih. Wih, di mana? Wah, berarti tapi lu saingan sama Tuku berarti tuh. Enggak saingan juga sih, komplementari Udah kali ya. Iya. Karena kan gue jual produknya bukan kopi doang. Gitu. Ada jusnya juga. Oke. Nah, terus mungkin kita mundur sedikit kali ya. Tadi Boleh. kan agak ini. Jadi awal mulai Kopitamin itu gimana sih? Asal Kalau usulnya. Kopitamin, asal usulnya ya. Iya. Karena berangkat dari itu sih kayak kopi kan udah terlalu banyak tuh yang jualan. Iya. Heeh. Tapi kita juga nggak menutup mata soalnya kopi juga udah menjadi kebutuhan primer kan. Iya, benar. Jadi kita jualan jus
yang emang beda dari yang lain. Cuma kita jualan yang emang udah jadi kebutuhan primer orang-orang, itu kopi juga ada di sini. Iya sih memang, kalau gue emang jujur gak bisa nggak ngopi sih. Bener, makanya. Iya benar. Udah jadi kebutuhan primer sekarang kopi itu. Iya sih, gue setuju. Terus apa sih yang ngebedain? Maksudnya kopi Tamin gitu ya sama tempat-tempat lain tuh apa sih? Mungkin Selain jus ya? selain jus, mungkin gue bisa bilang kita harganya terjangkau banget. Range-nya berapa sih? Untuk ini contoh ya, ini tuh lemonade 12.000. Ini jus gede yang segede ini, ukuran large, itu 15.000 harganya. Murah berarti ya. banget sih. Murah. Murah banget berarti. Kejangkau banget. bener. Jadi memang banyak anak-anak sekolah juga ya jatuhnya. ya? Iya, jadi kita rangkul banget lah. Anak Iya, sekolahan, anak kuliahan. anak kuliahan. Pasaran berarti anak sekolah, anak kuliah gitu. Cocok lah nongkrong di sini. Apalagi tempatnya juga seatingnya enak, banyak juga. Daerah juga enak sih ini. Kayak homey banget gitu. Bener. Di komplek. Dia nggak terlalu jalan utama, ya kan? Yes, betul. Masih jalan-jalan. Gue nggak tahu ini komplek apa ya. Cuma kayak lumayan perumahan gak sih? Ini perumahan-perumahan. Perumahan ya. Agak masuk dikit lah. Heeh. Nah terus yang gue lihat unik ya dari Kopi Tamin itu collab sama kafe lain. Karena gue tuh jarang nemu. Gue nggak bisa bilang kompetitor ya, tapi misalnya kayak kafe sama kafe collab tuh gue jujur jarang. Yes, betul. Itu bener gak? Bener. Why? Karena fokus produk kita itu bukan di kopi, melainkan buah-buahan. Jadi untuk collab dengan brand lain yang terutama jualan kopi itu gampang. Kebetulan kita juga kan jualan cold press juice. Kayak event terakhir sama coffee shop Kana ada. Kita tuh bikin mocktail Erendian. Itu cold press juice digabungin sama cold brew kopi. No, kayak Jadilah sebuah menu yang emang unik, value-nya tinggi karena ada sari buah alaminya. Dan alhamdulillah ya, customer orang-orang suka. Gitu. banyak peminatnya lah ya. Banyak peminatnya, banyak banget. Cold press itu berapa sih harganya? Cold press kita itu ada di ukuran 250 ml, harganya 28.000. Oh murah sih. Murah Murah Jangkau banget. banget itu. Karena kalau misalnya di mall-mall tuh nggak usah sebut merek ya. Iya. Itu cold pressnya bisa sampai 50.000. Iya. Lumayan lah. Udah lumayan high banget Iya, lumayan. gitu. Dan mungkin yang gue agak notice ya, Kopi Tamin tuh lumayan sering ngundang-ngundang community ya. Maksudnya buat community, Yes. buat event bareng. Itu kenapa bisa arahnya ke situ sih? Karena emang kita kan produknya jualan buah gitu, mencemirkan kesehatan, ya kan. Cocoknya ya diminum atau habis olahraga, habis kegiatan segala macam, panas-panasan minum jus kan segar banget. Nah akhirnya kita kerjasama dengan komunitas lari misalnya. Kemarin juga kita ada komunitas lari juga, bikin event sendiri. Alhamdulillah cocok. Jadi orang-orang yang habis olahraga tuh kesini semua. Nah, sejauh ini berarti event saya lari apa aja tuh? Yang Event. ada di Kopi Tamin yang udah jalan. Yang olahraga bro kan? Ya olahraga deh. Kita juga Apa? kolaborasi dengan Tinggal Klik. Apa tuh? Kayak kemarin kita bikin event badminton. Oke. Namanya apa namanya? Aduh, Pengabdi Smash. Pengabdi Smash, bener. Jadi cocok banget kan habis Iya. olahraga, panas-panasan, keringetan, minumnya jus. Bener sih, emang cocok banget sih soalnya. Dan kita juga pernah pas itu padel ya. Padel juga pernah. Dan Yang ada apa dengan padel? ya kita juga ngerasanya customer kita ikut juga seneng gitu. Dan hopefully sih bakal kesini lagi gitu pasti ya. Soalnya kayak Adi nanya juga kapan sih collab lagi sama Kopi Tamin katanya. Bener nih ya, ini nggak glazing ya. Cuma kayak kapan collab lagi sama Kopi Tamin, kayak kompresnya emang enak, gua akuin enak banget sih gitu. Fans Kopi Tamin tuh berarti. Fans Kopi Tamin. Udah Fans nanya Kopi Tamin, Kopi Taminers. Kopi Taminers. Nah, kenapa lu nggak buat itu aja nama fansnya Kopi Taminers? Belum sampai sono kali ya. Oh ya belum. Kecuali kan lu ada tuh
Fans ya. Ah. Ompongers. Gak ada aja. Terus kan kalau misalnya kafe yang lumayan beda kayak gini ya, maksudnya kayak buah, ada kesulitan gak sih di awal-awal kayak mengenai branding, positioning gitu? Kesulitan, struggle udah pasti karena kita kan otomatis beda dari yang lain, dan ketakutan di awalnya takutnya brand kita nggak terima di orang kan. Iya. Tapi alhamdulillahnya karena brandingan kita juga tentang lifestyle, kesehatan segala macem, olahraga, alhamdulillahnya keterima sama orang sih. Orang-orang suka gitu. Apalagi sekarang tren orang-orang suka lari, olahraga, apalagi pedal lagi meledak banget kan. Iya. Gitu. Ya jadi karena, tapi sebenarnya emang dari awal nggak ada kepikiran ke sana ya. Kepikiran untuk Untuk orang olahraga, ini jadi base untuk orang kayak misalnya runners, tempat titik kumpul itu nggak ada ya sebenarnya. Maksudnya dari awal emang nggak kepikiran. Dari awal sebenarnya kepikiran. Kepikiran ya? Udah. Kayak awalnya itu kan kayak lu bilang stop and go. Stop and go. Iya, jadi tempat untuk istirahat orang-orang habis olahraga. Base campnya lah intinya. Base campnya ya. Iya. Benar. Nah, dari gua kan ini lo marketing di Kopitamin ya. Nah, gimana lu cara maintain review Google gitu, kayak kadang kan suka ada aja yang bintang 1 atau gimana gitu. Nah, lu cara menanggapi gimana? Oke, kalau itu jelas harus koordinasi dengan orang di lapangan operasional, kayak barista-baristanya untuk memberikan pelayanan yang terbaik, Baik. hospitality yang terbaik, agar orang yang datang ke sini itu produknya enak, hospitality ramah, segala macem, orang jadi mau datang sini lagi gitu. Oke. Nah terus problem yang paling sering ditemuin apa sih? Problem yang sering ditemuin Atau komplain yang sering ditemuin? Iya. kalau di sini itu Apa? Ya udah sneak peek-nya aja deh, Sneak dikit-dikit. peek-nya kali ya. Ya misalnya kayak pelayanan gitu. Pelayanan. Atau mungkin produk. kebetulan kita di produk sih, karena kebetulan kan kita jus buah tuh gak selalu enak buahnya kan. Kata fresh gimana? Ya. Fresh tetap, Ya, tapi tetap. misalnya lagi nggak musim mangga, mangganya asem. Oh. Berarti ya, kan ngerti, otomatis ngerti. kualitas si mangganya lagi jelek kan, gitu. Kayak. Tapi emang kalau misalkan produk ini kan buah berarti lumayan agak seasonal ya. Seasonal dalam artian kayak misalnya kayak rambutan kan di musim hujan. Ini nggak ada rambutan ya, cuma Nggak. contohnya aja lah. Misalnya mangga di musim agak kemarau gitu. Iya, Nah betul. itu kalau misalnya di sini tuh ditutup apa enggak? Produknya misalnya lagi nggak musim ini kita tutup dulu deh apa? Oh kita tuh Sama ya berarti ya? Iya, dengan memberikan alasan sebenarnya ada nih, kita waktu itu jualan jus mangga, cuma mangganya lagi asem. Sebenarnya ada nih, cuma mangganya lagi asem kan nggak enak. Mungkin kakaknya bisa nyoba jus yang lain misalnya gitu. Jujur aja gitu ya? Jujur aja, Iya, karena berperan gitu. takutnya kalau misalnya kita maksa ngeluarin produk dengan kondisi mangganya yang nggak bagus, juga nggak enak kan. Iya. Nah, kalau produk yang paling best seller di Kopitamin apa sih? Kan lu sebagai marketing gitu pasti Sekarang tahu lah. itu udah pasti es kopi susu gula aren dan jus strawberry. Itu paling best seller, banyak yang apa suka gitu. Paling best seller. Kalau makanan? Makanan itu kita terkenalnya dengan telur ada garam. Emang enak banget sih. Iya. Lu udah pernah coba kan telur Udah ada garam? pernah. Enak. Gua suka beli paket Wamil A, bener gak? Yes, Wamil A. Kita juga ada paket itu. Berapa harganya? Sore. Kalian cuma cukup bayar 25.000, udah dapat telur ada garam dan roti bakar coklat keju. Murah banget sih. Iya, murah. Gila murah banget. Itu selain Wamil apa tadi namanya? Wamil A. Selain itu ada lagi nggak sih? Ada Wamil B. Kalau untuk cemilan ya. Iya, cemilan. Itu roti bakar coklat keju juga sama, tapi dipaduin dengan bakso pentol. Bakso pentol itu jadi bakso pakai bumbu kayak pedas manis gitu, balado lah. Iya. Dioseng-oseng gitu. Enak. Terus apa lagi ya? Ini deh rencananya mau ada event apa sih, program apa nih Kopitamin? Kalau misalnya boleh di sneak peek dikit. Next event gitu. Next event kita di tanggal 27-28 September ini
bakal pop up di coffee shop lain, itu namanya Sedari. Oh, Sedari. Terus di bulan Oktober kita rencananya mau pop up juga, itu Udon Di sini. di sini. Nakinito gitu. Nama brandnya Nakinito BTW. Oke, jadi memang sekarang lagi lumayan seringnya pop up ya. Lagi sering pop Ya. up. Iya lagi sih, sering pop up. emang pop up market tuh lagi sering banget ya. Lagi sering banget. Kayak mau dari makanan atau dari apa namanya pre-love ya. Nah nih, dari gua balik lagi kan ke job desk lu marketing nih ya. Cara menghadapi persaingan coffee shop yang ketat tuh gimana sih? Kan soalnya di Indonesia sendiri kan coffee shop menjamur. Gak usah di Indonesia dulu deh, di Bogor Di aja kan Bogor udah lagi gila-gilaan. Di Bogor. Gimana tuh caranya? Sebenarnya balik lagi sih, kita sebagai coffee shop, sebagai brand harus punya brand visual yang kuat. Ya, Oke. Jadi kita harus berusaha nih semaksimal mungkin untuk agar brand kita tuh diingat orang. Gitu. Kayak misalnya ini ada tagline kita nongkrong lebih seger, ya. itu udah menjamur di otak orang-orang gitu. Nongkrong lebih seger itu bukan nongkrong sampai hujan-hujanan tapi kan Bukan tuh, Bukan itu ya? nongkrong basah. bahasa ya, seger ya. Jadi secara alam bawah sadarnya ya yang diterapin Betul. ya. Nah terus apa strategi lu sebagai marketing untuk menarik pelanggan yang masih awam kayak ini kita ininya jus nih gitu. Menarik pelanggan lah supaya kesini terus gimana? Dengan itu baik lagi dengan brand yang kuat sih. Kuat. Kayak misalnya kita manggil KOL gitu-gitu deh. Oh tapi ada itu. Pernah. Pernah. Siapa tuh gimana? Ada lah pokoknya. Ya udah nggak sebut lah. Nah, terus menurut lu nih buat supaya sebuah bisnis maju gitu kayak Kopi Tamin, kunci utamanya apa sih? Kunci utamanya ini bukan soal vitamin doang ya, mungkin Iya, kunci iya. utamanya Apapun itulah. konsisten sih. Konsisten dalam segi apa? dalam branding. Kalau misalnya di operasional itu produknya harus konsisten, kalau enak-enak, terus kalau misalnya hospitality juga ramah-ramah, terus tempatnya bersih terus. Jadi kan orang yang datang tuh melihat kenyamanan itu jadi mau balik lagi gitu. Sama saling percaya aja. Dari apa? Saling percaya Iya, satu dengan tim. Nah, terus kalau misalnya bisnis itu kan ada kita sebutnya honeymoon phase lah. Kayak ada misalnya masa paling peak season, ada yang paling biasanya kalau misalnya Kopi Tamin itu ada nggak sih kayak misalnya lagi turun nih biasanya kapan atau kenapa? Biasanya karena kita udah setahun jalan itu pas musim hujan sih, itu struggle banget. Musim hujan. Gue juga bisa pastiin kalau misalnya musim hujan itu struggle bukan Kopi Tamin doang, Ya. tempat lain juga. Oke, ya. Kenapa itu? Alasannya kenapa? Karena ya musim hujan. hujan, akses orang tuh jadi susah mau kemana-mana gitu. Ya. Kalau misalnya hujan. Orang juga malas nggak sih mau keluar? Ya sih benar-benar. Oke. Dan kebetulan Bogor kan hujannya normal ya. Iya. Di sini Iya. hujan, bisa jadi di Jambu nggak hujan. Oh iya itu betul. Beda-beda lah misalnya. Di Indah Plaza Beda hujan, tempat, ya. di Taman Elang nggak hujan gitu kan. Jadi susah lah gitu. Biasanya cara lo menanggulanginya gimana? Kopi Tamin tuh misalnya lagi rain season gitu. Solusinya gitu. Solusinya kebetulan ini juga kita lagi ada pembangunan kanopi ini di belakang kita ini. Itu untuk salah satu menanggulangi hujan sih. Jadi kalau misalnya hujan pun customer yang udah nongkrong di sini bisa segera Geser. terlindungi lah Iya, gitu iya. ya. Oke. Berarti rencana kedepannya nih supaya Kopi Tamin tuh makin besar tuh gimana sih? Makin Rencana lu besar. gitu sebagai marketing gitu. Memperkuat branding Membuat branding. dengan produk-produk yang udah ada nih, gue perkuat lagi dengan brandingnya kayak visualnya segala macam. Nah ini balik ke personal lo kali ya, personal lo.
Tapi lu ada ini gak sih? Mungkin mimpi gitu. Mimpi? Ya, Gue. mimpi lu apa sih? Coba tebak. Mimpi gue apa? Apa inilah jadi pilot misalnya. Jadi pilot? Iya. Enggak. Ini DJ. DJ. Sempet sih. Apa DJ? Mimpi lu apa sih? Mimpi gue jadi penyiar radio. Dulu dia penyiar radio. Iya, gue iya? penyiar di kampus sih. Oh. Ya, radio kampus gitu. Itu gue dari kecil sampai sekarang pun cita-cita gue masih sama, jadi penyiar radio. Kenapa tuh lu pengen jadi penyiar radio? Karena apa ya? Gue emang orangnya demen ngomong, sering interaksi dengan orang. Ngelihat radio tuh merupakan hal yang menyenangkan. Karena interaksinya, misalnya gue lagi di mobil gitu, denger radio kesukaan gue. Itu yang tadinya lu capek kerja, capek abis ngapain, abis olahraga gitu. Tapi kalau misalnya lu denger radio dan pembawaannya itu asik, seneng, lu jadi kebawa seneng. Dan gue pengen memberikan itu ke orang lain. Oke, lu pengen mengeluarkan happy lu lah. Betul. Oke. Nah soalnya kan kayak banyak zaman sekarang tuh yang nggak suka denger radio ya. Yes, karena emang udah zaman sekarang udah serba digital sih. Tapi lu seneng gitu ya? Seneng. Masih seneng sampai sekarang? Seneng. Karena mungkin kayak gak cuma denger lagu aja gitu kali ya? Iya, betul. Sebenarnya selain radio pun, karena radio sekarang udah mulai redup ya, gue seneng denger podcast. Podcast yang mana dulu nih, nonton apa denger doang? Denger, walaupun ada visualnya juga gue demen. Pokoknya berhubungan dengan podcast. Yang di podcast itu isinya tuh menarik gitu. Menarik. Podcast apa yang lu suka? Gue sekarang, gue tetap nomor 1 itu Green Boys. Anjir. Gofar Hilman. Gofar Hilman ya. Karena itu lifestyle, kayak pengalaman-pengalaman hidup. Kalau Green Boys yang Wancoy gitu-gitu bukan? Iya, Wah, itu Wancoy, gue suka Gofar, banget sih. Rico. Wancoy Wah, sama Rico mantap banget sih emang. komedinya dapat banget. Iya benar. Terus kalau misalnya ngundang bintang tamu juga bagus. Gak kaleng-kaleng lah. Gak kaleng-kaleng. Iya. Bener. Emang kocaknya nggak dibuat-buat sih. Kocaknya nggak Iya, dibuat-buat. iya. Itu memang pure mereka lucu aja gitu. Iya. Tapi lu pengen buat kayak podcast itu, pengen gak sih lu? Apa lu Vitamin cuma gitu. nggak harus vitamin, misalnya untuk pribadi gitu ya? Ya lu pengen gak sih kayak buat podcast? Oh, gue pengen banget. Gue tuh Iseng-iseng aja gitu. punya temen lah, kayak circle pertemanan gue. Itu emang orang-orang yang rata-rata pembisnis. Oke. Kayak misalnya temen gue itu yang punya Udah Jaya, kayak yang punya brand baju segala macem. Gue tuh kayak pengen bikin podcast yang isinya tuh mereka. Oke. Bayang nggak itu berbobotnya segimana? Oke, ngerti. Berarti lu emang pengen buat podcast yang berbobot ya? Yes, betul. Yang emang ada Iya. ada isinya lah. Iya. Berarti lu nih anak komunikasi banget gitu. Dan juga gue pengen podcast yang emang ada isinya, berbobot segala macam, tapi humoris juga. Oke. Jadi bukan yang bener-bener berat kayak podcastnya. Lu tuh podcastnya apa Gita Widjawan gitu? Itu kan lumayan berat ya? berat. Bukan kayak gitu? Bukan. Ini kali ya, yang Deddy Kobuzier tuh. Prosedor bukan, tapi yang ramean ada Oh, ini. Fidialiano. Oh iya, gue tahu. Apa namanya apa? Podcast Hub apa gitu ya? Iya, podcast Apa gitu pokoknya namanya. itu. Tapi Menurut lu gua asik. pengennya apa namanya set upnya yang ramean, maksudnya dalam artian kayak Setupnya ramean. jadi hostnya bukan lu doang. Bukan. Jadi emang podcast yang hostnya bener ramean. Kalau luar negeri lu suka podcast luar apa enggak? Indo? Kalau ngeri enggak sih, gue nggak Indo aja berarti lu. Indo aja. Nah, tapi lu terbesit nggak ada buat inovasi gitu kayak vitamin radio gitu buat menarik perhatian. Vitamin radio ya? Bisa jadi kan itu? Bisa jadi sih, Iya, cuma ya bisa jantar lah. Jadi kayak ngundangnya kayak mungkin petani buah atau gimana gitu, Bisa. sambil mengedukasi kan lu maunya yang ada bobotnya kan. Nah, itu. Oh iya bener sih. Iya. Oh, baru kepikiran lu ya? Kalau misalnya muncul nih Vitamin Podcast gara-gara dia. Gila.
Bener. Gitu berarti ya. Ya mungkin bisa jadi channel marketing ya. Yes, Gitu. Iya. Oke, kita juga sama ya. Kita juga buat nih kadang ngundang customer, Iya, kita customer. juga ngundang nggak bisa bilang praktisi ya, mungkin kayak penggiat hobi lah. Tapi emang kalau gue sih jujur ngikutin yang luar juga. Oke. Gue lagi ngikutin tuh malah yang politik. Oh politik, anjir berat ya. Lagi ngikutin kalau di luar tuh namanya Carson Tucker kalau lo tahu. Oh, nggak pernah denger. Agak politik sih, politik luar. Jadi ngebahasnya kayak Israel, Mossad. Oh berat. Tapi berat. seru. Tapi seru kayak dia tuh kadang yang gue notice ya kalau orang podcaster, cara dia nanya, cara dia dengerin, itu menurut gue fascinating. Menurut gue nggak tahu buat lo ya. Kayak ngerti gak sih lo? Kayak denger orang sama nanya dia tuh selalu berbobot gitu. Paling kalau misalnya politik gitu, gue demen ini sih. Jadi waktu itu ada podcast. Lo tahu Aryan Seringai? Tahu ada Dia nih. tahu. Aryan Seringai itu bener-bener kritis banget soal politik. Dia ketemu sama Baskara India. Oh iya. Itu mereka duaan. Kalau dua orang yang sekritis itu ngobrolin politik. Kalau nggak salah di YouTube apa ya nama channelnya? Oh itu kalau misalnya lu dengar dua itu puyeng sih kepala lu. Soalnya mereka bukan milenial, mereka tuh musisi, mereka tuh band, tapi ngomongin politik dengan POV yang lain. Iya, Oke, ngerti. POV yang emang dari idealis mereka. Oke. Wah itu kacau sih. Lo harus denger sih. Boleh sih. Tadi namanya apa? Pokoknya lu Pokoknya cari aja yang Seringai. si Aryan Seringai sama Baskara India. Nah selain podcast, lu tuh pengen buat apa sih gitu mimpi lu? Mimpi gue ya, Buat orang tua senang pasti. udah pasti dong. Pengen ya. Gue pengen, Ya itu jangan yang umum-umum lah. gue pengen umrohin kedua orang tua. Oh iya. Apa selain itu? Gak apa bagus. Apa ya? Mungkin Buat lu mau buat pribadi coffee shop sendiri atau Iya. mungkin buat brand lagi. Apa Gua tuh- udah nggak mau di F&B? Dari zaman sekolah, gue tuh demen banget thrifting. Oh, thrifting. Oke, thrifting. Sampai sekarang gue banyak banget ngoleksi baju-baju jaket vintage. Itu masih gue simpen sampai sekarang, numpuk banget. Dan gue cita-citanya adalah buka toko vintage. Oke. Fashion Berarti berarti. model-model yang kayak di pasar Santa gitu. Betul, Oke. itu. Cuma karena lu kalau misalnya ngikutin dunia thrifting kan gorengan banget ya. Iya. Gue nggak mau kayak gitu. Oke. Yes. Berarti lu mau beda sama yang lain aja. Iya. Anti mainstream gitu. Gua kalau thrifting jujur sukanya ini sih, yang baju jersey sih, Jersey olahraga. Wah, NFL, NFL. MLB gitu. Kalau lu tuh pengennya yang kemana sih kalau thrifting gitu? Maksudnya kayak jual thrifting tuh baju kah, jaket kah? Kalau varsity gua kah, thrifting, celana? pokoknya ini menurut gue bagus, ini menurut gue keren, gue beli. Oke. Walaupun kepake apa enggak, Oh, jadi lu beli dulu aja. beli dulu aja. Oke. Tapi itu dengan harapan bakal dijual lagi atau ya udah koleksi aja gitu. Koleksi lagi, koleksi aja. Ya. Tapi mungkin kalau misalnya ini value-nya tinggi dan banyak peminatnya, mungkin gue bisa mikir untuk dijual gitu. Nah, last game saja kali ya. Boleh? Boleh. Nah, kita kan sehabis biasanya kalau habis potensi kita ada game kayak trivia tebak-tebakan gitu. Lu mending pilih ini atau ini atau ini. Oke, boleh. Nah, Dan alasannya? ya alasannya gitu. Nah, kalau dari gua, lu mending milih jus atau kopi? Gue kopi. Kenapa alasannya? Karena balik lagi, gue butuh banget kopi Ya. dan gue ngerasa kopi itu udah jadi bagian hidup gue. Gue kalau misalnya nggak ngopi, lemes gitu. Pusing. Iya ya. lagi. Pusing. Otak tuh gak jalan. Otak gak jalan. Kadang gue ngerasa kayak
drugs in disguise ya. Nah, Ini nggak boleh disensor apa nggak, tapi ya udah lah. Itu lumayan. Contoh ya. Ini tuh perumpamaannya aja, gitu perumpamaannya aja. betul. Ngerti Ya nggak? gitu. Terus gue mau nanya, lu milih jus strawberry atau Mangga atau sirsak. jus mangga? Gue strawberry karena Kenapa? gue demen asem. Tapi kalau strawberry doang lu suka? Strawberry doang gue suka. Suka ya? Suka. Asam. Dulu zaman gue kecil, kalau liburan ke Lembang gitu kan. Gue pokoknya kalau nggak ke kebun strawberry gue ngambek. Petik strawberry sendiri lu Jadi ya. kalau sendiri, Iya, lu suka gitu. dulu kan zaman tuh. Iya, dulu zaman. Kalau gue dulu suka ke Lembang ke The Ranch kalau tahu. Iya, tahu. Iya. Oke. Terus lu milih F&B, buka bisnis F&B atau buka bisnis fashion? Dua-duanya cukup menantang, cukup berbeda juga, tapi gue lebih prefer ke F&B. Why? Kenapa? Gue demen dengan flow yang cepat. Oke. Sedangkan kalau misalnya lu bisnis fashion, cenderung rata-rata itu flow-nya lambat. Oke. Karena bukan kebutuhan primer setiap orang. Betul. Udah Ada segmented banyak lah ya. gitu. Nah, lu lebih milih fashion vintage atau skena sih? Kan gua lihat lu agak skena coba. Agak-agak vintage sih. Iya, lu beli Vintage skena gitu ya. Iya. Lu beli milih mana? Gua lebih milih skena sih. Skena kenapa? Karena lu suka Hindia atau gimana gitu? Karena emang sehari-harinya tuh gue kalau misalnya gawe misalnya main gitu pasti heboh Oh, oke. kayak Nyentrik gini lah ya. aja. Cuma menurut orang heboh, menurut gue ini biasa aja gitu. Oke. Emang udah dari sini, dari dirinya guanya gitu. Iya ya, cuma orang tuh ngeliatnya kayak wow banget sih. Oke, terus habis itu indie 2010-2020-an kayak Hindia ya kan, Creative Club, atau indie tahun 2000-an kayak The Adams, Sore dan lain-lain. Indie 2000. Kenapa? Kebetulan gue demen banget The Adams. Udah ada perunggu kagak? Perunggu mah baru dong. Oh iya. Perunggu The juga gue Adams demen. tuh anjir the best. Gue tuh dengerin dari tahun 2005, 2006. Oke, terus abis itu lu milih jadi penyiar radio di Prambors atau kerja di fashion, yang lo suka apa fashion? Fondage misalnya. Gue penyiar radio di Prambors. Kenapa? Karena emang cita-cita gue, Cita-cita lo? specifically Prambors. Oh, lu berarti suka Prambors? Enggak. Lu dulu ngikutin siapa? Maksudnya sampai sekarang masih nggak? Atau... Desta dan Gina dulu. Wah, kalau gue Danang Darto sih. Dan Andar tuh juga demen juga. Itu mantep sih Danang Darto. Dulu gue juga selain Prambors ya, hard rock. Wah, Zaman-zamannya Gofar Hilman. Gofar ya, iya. Gofar Hilman sama Surya Insomnia. Iya, itu di hard rock Iya. semua tuh. Gitu. Nah, lu ini milih event pop apa atau olahraga sih? Gue lebih prefer pop up Kenapa tuh? Kenapa? karena gue bisa kenal dengan petinggi-petinggi brand lain lah istilahnya. Oke. Oke. Gue bisa ngobrol lebih dalam gimana sih struggle lo bikin bisnis, Sharing gimana gitu sih sharing. Gue lebih demennya dengan pop up. Tapi nggak menutup kemungkinan gue juga demen dengan olahraga gitu, event olahraga. Oke. Lu milih podcast suara atau podcast yang sambil visual? Gue lebih demen kalau sekarang visual. Kenapa? Karena gue bisa ngerasain feel-nya kalau misalnya mereka ketawa, mereka tuh ngapain. Oke. Misalnya Iya, kayak Green Boys. Eh, Kalau misalnya Rico sama Gofar ketawa, mereka tuh pasti colek-colekan. itu bener banget. Iya. Bener banget. Kalau misalnya Wancoy udah ketawa, pasti gelagatnya heboh gitu. Iya, Gue demen bener. ngeliatnya gitu. Oke. Lu milih thrifting Pasar Santa atau di Pasar Senen? Gue Pasar Senen. Kenapa? Karena kalau misalnya di Pasar Santa itu udah kurasian. Oke.
Harga juga lebih tinggi. Harga juga lebih tinggi karena mereka jual emang udah pasti bagus barangnya. Sedangkan kalau misalnya di Senen, lu bener-bener nyari sendiri, ngumpuk-ngumpuk barang, dempet-dempetan, hoki-hokiannya juga dapat banget. Gue lebih demen kayak gitu. Lu suka kayak gitu berarti? Suka. Wow. Oke, lu milih kota deh kota. Lu Kota. milih Bogor apa Bandung? Bogor atau Bandung? Kalau buat itunya apa? Yang lu suka lah. Yang lu suka lah. Selera lu gitu gimana? Gue lebih gitu. demen Bogor. Kenapa? Kenapa? Karena menurut gue Bandung adalah kota untuk disinggahi, untuk liburan aja. Oke, kalau Bogor? Kalau Bogor gue emang Tempat tinggal. lahir dari Bogor, jadi ya udah Bogor tuh rumah gue. Buat stay lah ya. Buat stay. Gitu. Nah, nih, terakhir dari gua, lu mending kerja kantoran atau kayak gini lebih fleksibel atau gimana gitu? Kayak gini. Kayak lu sekarang. Kayak gue Kenapa? sekarang. Karena gue lebih bisa mengekspresikan diri gue lagi lebih dalam, Oke. keluar gitu. Sedangkan kalau misalnya lo kerja kantoran, lo emang terpacu oleh kebijakan perusahaan tersebut ya. Ya. Gue nggak bisa mengekspresikan diri gue sendiri gitu. Oke. Ya lu memang pengen cari tempat kerja yang bisa mengekspresikan diri lu lah. Tuh. Ya diri sendiri ya. Oke, terakhir deh. Mungkin buat temen-temen nih yang pengen buat bisnis kayak gini lah ya. Iya, contoh Atau kayak gini. pengen kerja sebagai marketing gitu di tempat F&B itu gimana sih? Tips and trick. Tips and triknya? Mungkin dari lu suka dulu sih kalau menurut gue. Baik lagi kalau misalnya lu bekerja tidak dengan passionnya, tidak suka gitu, ya lu kerja pasti bakal berat banget gitu. Oke, ya setuju sih gua. Berarti intinya suka dulu aja. Harus suka dulu, aja. bener. Tapi lu sejauh ini berarti udah suka banget sama dunia Suka, marketing. bener. Oh. Tapi tetap cita-cita gue penyiar radio. Masih itu. Masih. Oke. Lo mau nggak kayak lo nggak ikut-ikut audisi gitu atau? Biasanya kan adahan kayak apa ya? Setahu gua gitu. Dulu kan lu pernah ikut lomba tuh di Mercu Buana, penyiar radio gitu. Nah, biasanya mereka tuh buka kayak audisi gitu. Nah, lu emang nggak ada maksudnya yang ada review situ gitu. Kayak ada niatan gitu. Nggak ada lagi. Gue tuh kayak pengen. Udah gue langsung di Prambors bisa nggak sih? Nah, biasanya kalau di Bandung tuh ada lu berdua pasti tahu Ardan kan? Nah, Ardan tuh biasanya suka ngambil anak-anak sekolah namanya Ardan School. Nah, kira-kira Kayak tempat les gitu nggak sih? ada nggak sih gitu? Nah, biasanya kalau orang-orang Bandung anak-anak hits yang di SMA tuh biasanya sebelum pengen jadi penyiar tuh di situ dulu biasanya. Oh. Gitu. Ada Ardan School kalau lo mau nyari searching Ardan School. Jadi ibarat kalau misalkan nanti ini udah dilatih mungkin dari segi ngomong ya gitu. dan lain-lain itu nanti dia ditarik. Oh Ya, gitu. iya. Tapi gue kadang bingung loh. Ini jadi lanjut terus ya. Gak apa-apa. Aman. Gue kadang bingung kayak sebenarnya apa sih kriteria yang dilihat untuk diambil orang itu cocok sebagai penyiar radio? Karena ada yang gue notice tuh dari segi suara juga biasa aja. Ada nggak? Ada loh di Prambors tuh sekarang yang suaranya mungkin Biasa. sorry ya agak sember apa ya istilahnya kayak bindeng gitu. Mungkin ini sih, gue juga belajar sedikit tentang ilmu-ilmu marketing lah. Ya, apa? Ada yang namanya AIDA. Aida, Nah, AIDA tuh sebuah strategi yang A-nya tuh adalah attention. attention. Misalnya lu denger Prambors, Ya. lu pasti yang pertama kali dilihat adalah siapa penyiarnya. Iya. Oke. Misalnya penyiarnya contoh Desta Gina. Iya, Desta Gina. Ya, contoh. Secara suara dia biasa aja. Iya, Cuma benar. orangnya Desta. Orangnya Gina. Iya. Oh, udah punya Dari branding situ, sendiri. iya, dari situ orang-orang tertarik karena awalnya aja gue udah tahu ini yang pembawanya si Desa sama si Gina. Dari situ muncul ketertarikan untuk mendengar gitu.
Tapi kadang yang gue notice tuh kayak kalau itu kan udah punya nama ya, kalau ini yang belum punya nama gitu. Oke. Kenapa ya? Mungkin Gak Ini tahu kita sih. asal-asalan aja lah. Asal aja debat kusir sih ini. Debat Apa kusir. ya? Depan kusir. Menurut lu kenapa, Dok? Ada dibalikin lagi. Oh menurut gue sih mungkin karena bagus ngeflow-nya sih. Oke. Secara omongannya mungkin ngeflow, kayak mungkin dia dapat dari secara jokes dan lain-lain gitu. Jadi dia kan kadang mungkin kalau misalnya di radio ini gue ngasal aja ya tempat kusir, dia mungkin pasti ada minimal memo ya, kayak lu nanti ngomong ini. Oh iya. Lah dibilangnya. Skrip, jadi beneran nggak bener gak? Iya benar. Jadi nggak beneran ngasal kan gitu. Iya, betul. Kayak gini lah ngalor gitu. Ini aja kita tetap ada skrip kan? Iya. Gitu. Tapi kan Tetap ada yang diarahin, cuma maksudnya kayak mungkin mereka bagus di situ kali. Jadi mungkin kalau ada dia ngobrol sama tamu atau sama guest tetap ngalir Iya, betul. Itu sih. gitu. Utamanya itu. Cuma emang ada yang suaranya bagus. Gua akuin di Prambors tuh ada cewek, gue lupa. Dia bagus banget suaranya. Biasanya dia di siang. Siapa namanya? Suaranya agak serak-serak gitu. Oh, gue tahu, tapi gue lupa namanya. Iya, Iya kan? Namanya Arswendita ya? Arswendita kayaknya. Aduh, iya kayaknya. Gue lupa. Itu suaranya bagus banget. Gitu. Ini sih pembawaannya. Oke. Jadi diterima nggak nih sama orang-orang? Ya sih benar. Kalau misalnya so asik juga kan, apaan sih nih orang so asik gitu kan? So asiknya nggak bisa. So asik, Iya, so iya, asik iya. gitu kan? So asiknya nggak boleh mangsa ya. Ngerti gua. Nggak boleh maksa juga. Tapi gue lihat kalau orang-orang rajin tuh emang jadi ya maksudnya jadi tuh dalam artian bisa kemana-mana. Iya, betul. Gitu. Kayak maksudnya kan kita lihat Surya cuy. Iya. Surya, Gofar, Semi Bramantio kalau lo tahu. Iya. Terus Desa. Dadang Darto. Desa emang Ardito dulunya juga orang kan? radio ya? Iya. Dulunya orang radio. Ardito pun sama tuh. Ardito ini ya? Musisi kan. Hard rock apa Ini track. Trax ya? Track. Trax, Track. Ada juga yang di Mustang tuh siapa? Oh nggak tahu gue sih. Mustang. Gue lupa tuh artis juga. Banyak lah pokoknya. Iya, tapi emang ada jadi sih. Nah berarti lu pengen jadi penyiar radio, intinya begitu. Karena emang panutan gue semuanya dulunya pernah jadi penyiar radio. Kayak Gofar. Gofar, Semi Bramantio, Desta, Surya Insomnia juga salah satunya. Nah berarti Adia Semi itu yang podcast boker lu tau gak sih? Oh nggak tahu gue. Rio. Oh Rio. Rio tuh Adia Tahu. Semi. Iya. Oh iya, gue tahu kalau Rio. Rio tuh di Prambors kan. Itu Rio sama Semi, adik kakak, suaranya benar-benar sama. Iya itu mirip. Sampai orang tuh nggak bisa bedain ini Rio apa Semi. Rio. Gue dulu suka di Prambors tuh ada malam. Namanya Eda, Kapten Eda kalau tahu. Mungkin lo tahu kalau misalnya denger. Pernah denger Dia tuh kayaknya. kalau misalnya milih lagu beneran ngasal. Mungkin karena malam ya. Oh, Beneran ngasal menurut gue gue itu. tahu lagi. Lo pasti tahu. Kebanyakan lagunya EDM gitu kan? EDM, terus abis itu kadang Jepang. Iya. Itu bener. menurut gue kayak, gue pas denger, wah gila ini ngasal sih. Maksudnya kan kalau mungkin balik lagi karena mungkin malam tuh sepi ya. Maksudnya kayak, Sepi. dalam artian kan prime time-nya pagi kan. Terus kehidupan Jakarta kan gue tahu sendiri, pulang malam habis ngapain kan? Iya. Lagunya cocok kayak gini nih gitu. Tapi bener-bener random cuy. Kayak bahkan gue pernah nge-search, maksudnya Shazam Ya. gitu ya. Ini lagu apa nih? Kayak gue gak pernah denger. Itu tuh lagunya dia. Oh iya. Dia muterin lagunya dia. Namanya Keren, Dead Bachelors. Gue kayak lagu dia anjir, kayak muterin lagu dia gitu. Jadi Keren kayak sih. kocak aja sih gitu. Bener-bener diberi kebebasan lah gitu. Seingat gue kayak dia udah pindah ke jam pagi atau apa gitu. Dustin Tiffany itu Apa tadi radio ya? radio dia. Radio apa? Dia tuh dari dulu demen banget dengerin radio setahu gue ya. Terus waktu itu Rio di Prambors lagi ada program, setiap hari itu bintang tamunya beda-beda. Oke. Kebetulan waktu itu datang Dustin Tiffany dan Rio ngaku waktu itu Dustin Tiffany paling nyambung sama dia. Oh iya, dia emang tahu banget soal radio. Iya itu gue Iya. pernah denger. Gue pas tuh denger di Prambors. Iya, Dia sengerti itu soal radio. ngerti itu. Iya. Kalo gue dulu pas SD sih, zamanannya Dadang Darto sama bukan Desta Gina deh kayaknya. Cici. Desta Cici. Oh iya Yang benar. Chinese. Cici Panda. Cici
Rangga. Itu gue dulu ngikutin banget. Kalau dalam Dato tuh gue udah nungguin banget sih dari dulu ya. Bahkan kayak gue tuh kan kalau di HP tuh ada radio, gue dengerin sih. Kalau Gen tuh kayak gue ngerasa aja Indo ya. Gen ya. Gitu. Nah, Berarti lu radio Lumayan tahu the gue. best top 1 apa? Dari segi Prambors sih lagu, nggak bisa. dari penyiar, Prambors. Maksudnya sebenarnya gue agak terlalu suka, gue suka Prambors. Saya Prambors tuh agak mainstream menurut gue. Oke. Jadi kadang gue bosen. Yang gue suka Prambors tuh hari Kamis throwback kalau tahu. Gitu. Lo kalau denger hari Kamis, pasti tuh lagu-lagu lama semua. Oke. Makanya gue pasti muter radio tuh Kamis. Gue lumayan ngikutin sama radio. Gue tuh ada suka ini lo agak nggak mainstream ya. Bravey apa ya? Dia radionya tentang kayak agak jazz gitu. Oke. Gue lupa apa namanya. Dia tagline-nya radio untuk bisnis. Radio bisnis. Itu gue suka. Sama ada mungkin di Cirebon gue pernah denger radio namanya Shelter. Gue lumayan suka. Kayaknya dulu lagi mudik terus nggak sengaja lewat ya. Gue nyari radio mana hits. Iya betul, sama gue. Karena kan gitu. masa dangdut sih kata gue. Cari kan gue kan di Cirebon kan. Cari. Wah gila ya Cirebon lagu gini loh. Kayak lumayan gak enak tapi yang gak mainstream banget ya. Kadang kan ada yang lumayan mainstreamnya tuh banget ya. Gitu. Kalau lu top 1? Hard rock. Oh, Adok. Hard rock. Iya sih. nah berarti lu nih ya. Oh dulu gue ada, gue lupa. Apa? Motion, gue suka dulu Motion. Motion juga iya benar. Motion Bagus, gitu, bagus. gue Iya, suka iya. banget Motion. Belum, Gila sih, dulu jadi gue Gen FM Gen gue FM. bosen karena Indo banget. Gue bukannya ini ya maaf. Cuma maksudnya kan kadang kita pengen perubahan lah Iya, gitu. betul. Kayak ayolah Indonesia boleh ini. Cuma kayak kira Prambors. Kayak lu kalau misalnya pas SMP lu nggak ada Prambors gak gaul lah. Iya betul. Cuma kayak Prambors tuh mainstream banget. Lagunya diulang-ulang. Lagu ini iya Gila. sih. Lagu-lagu bener-bener lagi hits. Wow, Gue tiap tuh hari inget gitu. dulu Beauty and the Beast diulang-ulang aja. Beauty and the Astaga. Bosan gua itu. Itu beneran diulang-ulang loh Beauty and the Beast. Terus lagu-lagu BTS apa ya. Pokoknya diulang-ulang mulu. Boy With Love nih kayak udahlah ganti. Apa gue nyari Motion. Karena pas itu gue lupa. Kayak gue pas itu ke Kokas deh. Jadi karena Kokas Gue ngasal aja nih muter. Tau kan lo? Yang random Iya, gitu. iya, random. Gue milih apaan nih? Motion. Cuma seinget gue Motion tuh udah pindah. Jadi dulunya di kantornya di Kokas terus kayak geser ke barat atau kemana gitu. Oke. Jadi koneksinya agak kurang bagus. Oke. Berarti next Kopitamin Radio ya. Boleh. Doain aja gitu. Doain aja. Semoga kejadian. Amin. Oh, oke. Berarti misi lu next buat Kopitamin apa nih sebelum closing? Sebelum closing, Kopitamin next. Ya, misi lu. Goals besarnya dan Iya. misi Besar. dan goals lu. Apa tuh? Udah pasti sih buka cabang baru. Sneak peek lah di mana? Belum Jabodetabek dapet. tapi. Bogor. Bogor. Kap, Apa sih Bogor? Kap, Hah? kabupaten. Apa kota? Kot. Kota. Senayan pasti. Senayan mau nggak lu? Senayan mau nggak lu? Senayan. Kayaknya terlalu murah untuk di Senayan deh. Iya sih. Soalnya kan lu juga kalau misalnya bikin brand harus menyesuaikan dengan targetnya. Iya. Benar. Setuju sih. Nah, berarti next misi lu itu nge-branding terus Kopitamin. Oke deh. Thank you banget nih udah Iya, mau siap. ke podcast kita gitu yang memang sangat debat kusir ini, sangat Debat kusir. sangat random ini gitu ya. Benar. Seru tapi seru. Ya, thank you banget. Nah, jadi gitu ya guys. Jadi buat teman-teman mungkin ada request guest gitu ya. Gitu bisa komen aja. Bisa komen aja atau ada yang mau ikut podcast di sini, Iya, gitu. itu feel free aja gitu ya. Iya, gitu. Jadi thank you banget udah stay tune di sini. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Thank you.